Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nur Fadilah Nasiruddin. Beliau merupakan salah satu dosen di Fisip Unsulbar ya Bu ya. Iya Pak. Gimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Terima kasih. Bapak bagaimana? Alhamdulillah sehat-sehat Bu. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas perkenan Ibu sudah bisa hadir dalam podcast kali ini. Insya Allah nanti mungkin Ibu bisa lebih menjelaskan terkait harmonis dan sekaligus mungkin perkenalan lebih dalamnya Bu. Silakan Ibu di prodi apa segala macam ya. Kemudian penjelasan Ibu terkait harmonis, menurut pandangan Ibu seperti apa sih harmonis dalam core value ASN? Kenapa dibutuhkan sikap yang harmonis di lingkungan kerja? Baik, waktunya saya persilahkan ke Ibu. Terima kasih Pak Muhammad Sajidin atas kesempatannya dan atas kepercayaannya kepada saya untuk kita sama-sama membahas sharing soal harmonis. Perkenalkan saya Nur Fadilah Nasiruddin, dosen Prodi Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sulawesi Barat. Adapun pendidikan saya, S1 saya di Universitas Muhammadiyah Makassar, jurusan Ilmu Pemerintahan. Kemudian lanjut S2 di Prodi Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Bisa juga mungkin saya sharing tentang riwayat pekerjaan saya. Sebelum saya diterima di Prodi Ilmu Politik, saya sebelumnya itu sama-sama background pendidikan sebenarnya, cuman bukan dari dosen. Saya itu adalah guru honorer, Pak. Ya, di sekolah swasta, salah satu sekolah swasta di Kabupaten Maros. Jadi dalam pekerjaan ini sebenarnya saya terbilang cukup masih baru dalam dunia dosen. Baiklah, mungkin cukup perkenalan saya. Kita kembali ke pembahasan soal harmonis. Jadi menurut saya harmonis itu kan salah satu core value ASN berakhlak yang diluncurkan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, di mana tujuan beliau adalah salah satunya ASN itu harus harmonis. Harmonis yang saya pahami adalah kenyamanan di tempat kerja. Bagaimana kita khususnya dosen bisa saling memahami antara sesama dosen. Selain itu juga antara dosen dan mahasiswa. Jadi ketika ada harmonisasi, ada kenyamanan di dalam pekerjaan, kita juga akan memberikan yang terbaik apa yang kita miliki di dalam pekerjaan kita. Kemudian harmonis itu bukan kan di dalam KBBI itu yang pernah saya baca, harmonis itu adalah seia sekata. Seia sekata yang bisa kita maknai bukan kita harus terus sama-sama pendapatnya, tapi walaupun kita berbeda pendapat, bukan malah menjadikan kita ada sesuatu jarak atau perdebatan, pertikaian, tetapi disitulah kita bisa, perbedaan itu bisa kita sama-sama kembangkan untuk kemajuan misalnya pendidikan. Jadi
jangan sampai perbedaan itu yang memisahkan kita. Apalagi kan di Indonesia itu banyak sekali budaya. Jadi untuk menimbulkan harmonis itu memang sebenarnya adalah sesuatu yang PR ya Pak, karena kita tidak bisa menyatukan semua pendapat kita dari berbagai pemikiran, berbagai kepala yang ada misalnya di kampus. Beberapa dosen misalnya dari suku apa harus berpendapat sama dengan dosen yang dari suku mana lagi. Itu sebenarnya sulit, tapi dari situlah kita belajar bagaimana saling memahami agar menimbulkan harmonis itu tadi, Pak. Itu tadi penjelasannya, Pak. Terima kasih. Mohon ada tambahannya, Pak. Mungkin ada sesuatu yang saya sampaikan yang masih belum jelas. Terima kasih, Pak. Baik, Bu Nur Fadilah. Terima kasih atas paparan Ibu tadi ya. Menurut saya sudah cukup ringkas dan jelas juga tadi paparannya. Yang kalau boleh saya simpulkan tadi yang disampaikan Ibu adalah bagaimana harmonis ini dalam lingkup ASN kita harus bisa saling tadi ya menghargai perbedaan agar ya tadi mungkin kalau misalnya semuanya memiliki egoisme terhadap pendapatnya masing-masing, kemudian dari kesukuannya itu merasa paling benar, itu mungkin tidak akan terjadi harmonis dalam lingkungan ASN. Nah, karena ini kan kita sebagai salah satu fungsi ASN itu kan mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia ya mungkin di situ. Jadi kita bisa saling tadi menghargai adanya perbedaan pendapat, perbedaan suku, bahasa dan budaya dan seperti itu. Baik, saya kira cukup Bu Nur. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang tadi Ibu sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu. Ya, baik. Cukup. Ya Pak, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.